ya, Miss. Sayang aja, karena kan disuruh pilih 2. Oke ya. Jadi berarti akan dari awal pelan-pelan. Sa, oke. Ya. Ini Sa, jadi SBMPTN ini berbeda Sa dengan olah. Kenapa? Karena ini kita kakak bikinnya per topik. Contohnya gini Sa, kalau di PS ya Sa. Contohnya di ekonomi. Saya contohin di PS dulu ya. Contohnya ekonomi, misalkan perdagangan contoh ya. Perdagangan di semester 1 kelas 1. Contoh ya. Terus hubungan internasional di kelas 3 kelas 1. Nah, pada saat bahas SBMPTN itu bisa digabungin jadi satu topik. Perdagangan internasional, kebayang nggak? Jadi satu topik itu yang dibuat oleh gurumu, kamu nanti itu terdiri dari beberapa topik atau beberapa materi lintas kelas. Bayang ya? Jadi kita tidak lagi bicara kelas 1, semester 1, bab 2, nggak ada. Kayak begini, biologi sel dan molekuler ini terdiri dari kelas 10 struktur pro ini organel gitu ya. Genetika ini kelas 3, pembelajaran kelas 3 atau kelas 12. Ini semester 1, ini semester 2. Jadi maksud kakak satu topik ini terdiri dari berbagai topik atau materi di buku paket biasa lintas kelas. Kebayang? Kebayang. Nah, ini juga sama biokimia, Ini kelas 11. Ini kelas 12 semua. Jadi jelas ya? Jelas. Jadi beda-beda gitu ya, Sa. Jadi kakak pelan-pelan dulu, Sa. Jadi kakak buat ada 6 topik, Sa. Topik pertama itu biologi sel dan molekuler. Jadi kakak sistemnya gini, Sa. Mungkin berbeda untuk hari ini ya. Hari ini nggak terlalu banyak soal ya. Karena kan kita dari awal juga lebih kepada kakak harus tahu kamu gimana gitu ya, kamu jurusan apa. Tadi kita prolognya agak lama gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya biasa kakak ngejelasin dulu soal. Kebayang nggak? Pembahasan. Soal lagi pembahasan. Jadi materi soal gitu ya. Jadi selalu begitu. Jadi contohnya nggak langsung segini semua nggak, Sa. Jadi contohnya cuma sampai sini dulu soal. Sasa udah hebat. Masuk sini. Sasa kurang. Soal lagi. Kebayang ya? Kebayang. Nanti step lagi ke sini. Ini kan satu ini ya. Sasa hebat. Soal ya udah. Soal lebih susah lagi gitu. Kalau memang belum, soalnya tambah lagi tapi soalnya setipe gitu ya. Jadi seperti itu, karena kakak juga belum kasih materinya, nanti kakak kasih materinya. Jadi sekarang hanya pembahasan di biologi yang ini ya. Hanya materi sedikit soal saja. Bisa soalnya banyak, Sa. Sampai 20. Nah, iya, sekarang 5 atau 7 yang penting kamu tahu dulu. Gitu ya. Nah, ini biologi sel dan molekuler ini penting karena saat kamu ambil kedokteran mustahil kalau nggak ada ini. Ini kata kuncinya ini sama ini sistem tubuh. Ya, sama ini metabolisme. Kalau ini kan tumbuhan nggak terlalu gitu ya. Kalau kedokteran kamu bahas ini pasti karena ini penyebab penyakit. Kamu harus tahu virus, bakteri, protein sama obat-obatannya. Itu ya. Jadi ini akan kita bahas hari ini sampai beberapa pertemuan, nanti akan kakak analisis dengan Miss Vera gitu ya. Berapa pertemuan untuk ini, yang penting kita ada 6 topik. Nanti ada sistem tubuh, ini paling seru nih sebenarnya karena kita mempelajari sistem tubuhnya Sasa gitu. Terus genetika ini hitung-hitungan, Sa, kebanyakan, Sa. Bioteknologi berhubungan dengan apa namanya? Cloning, bayi tabung kayak gitu ya. Ini klasifikasi ini jujur ya, ini yang paling banyak hafalan, Sa. Ya, karena mengklasifikasikan. Sama ini 2 ini evolusi ini paling banyak hafalan. Semua hafalan sih, tapi ini yang benar-benar kalau bahasa Latin sini, Sa. Karena mengklasifikasikan. Itu terakhir ekologi paling seru karena nggak terlalu banyak hafalan gitu ya. Jadi ada 6 topik, kamu nanti bisa dapat PPT ini. Topik yang pertama akan kita bahas adalah biologi sel dan molekuler. Kamu catat boleh ya. Jadi gini, kita akan bahas tentang sel. Jadi kamu harus tahu dulu sel itu apa. Nah ini lihat deh, acak ya. Ini sel nih ya, kuning dulu. Oke, lihat ini sel. Nah ini manusia. Berarti jelas sel lebih kecil daripada manusia, betul nggak? Ya, kenapa lebih kecil? Karena sel penyusun manusia. Oke, penyusun makhluk hidup. Jadi, penyusun paling kecil dari makhluk hidup. Kakak bukan bilang manusia, tapi makhluk hidup ya.
baik hewan, anjing, kucing, mungkin kamu punya kucing di rumah, kamu punya nyamuk ya, banyak nyamuk kan di rumah kan. Nah, itu semua makhluk hidup tumbuhan itu tersusun oleh sel. Kebayang ya? Iya, Itu kebayang. unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi paling kecil dari makhluk hidup sel. Hmm. Padahal kalau kamu belajar kimia ada lebih kecil lagi daripada sel, namanya atom. Bener nggak? Ini atom nih. Nah, Hmm. nggak ada yang bisa debat kan yang paling kecil atom di sini kan, lihat tuh. Iya, 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 benar. Tetapi atom bukan unit terkecil dari makhluk hidup. Kenapa? Karena atom dimiliki juga oleh benda mati. Kebayang ya? Kebayang. Contohnya apa, Kak? Nih, kamu gesek-gesek penggaris ke rambut kamu. Heeh. Tahu kan? Tahu. Penggaris besi ya. Digesek, gesek, 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 gesek. Itu sobek-sobek kertas kecil-kecil. Setelah itu kamu pindahkan itu ke atas kertas. Kertasnya naik kan? Tahu ya? Itu SD banget ya. Nanti kertasnya Heeh. naik. Kertas-kertas kecil tadi naik ke penggaris besi. Nah, itu menandakan ada elektron. Kebayang nggak? Oh, kebayang. Ada atom lah gitu ya. Saya bukan orang kimia, ada atom. Nah, itu menandakan bahwa penggaris punya atom. Kebayang nggak? Kebayang. Jadi benda mati dan makhluk hidup punya atom, tapi penggaris tidak punya sel. Makanya kakak bilang sel itu unit terkecil secara struktural dan fungsional yang dimiliki oleh makhluk hidup, hanya makhluk hidup. Heeh. Paham ya? Paham. Benda mati bisa dikristalkan, kayak pulpen, penggaris bisa dikristalkan. Nah, makanya tahu virus COVID dong, trending topik nih. Nah, virus itu kalau orang ahli biologi menyatakan dia itu benda mati dan makhluk hidup. Kebayang nggak, Sa? Kenapa disebut benda mati? Karena dia tidak memiliki sel. Oke, Sa? Catat ya, Sa? Jadi Iya. semua apapun yang tidak punya sel itu benda mati. Berarti nggak salah dong kalau kakak bilang virus adalah benda mati karena Iya. virus tidak punya sel. Iya. Bayang? Kebayang. Nih, virus tidak punya sel. Ini virus. Masa virus lebih kecil daripada sel? Ya berarti dia tidak punya sel. Heeh. Kebayang? Kebayang, kebayang. Nah, oke ya. Jadi virus disebut benda mati. Wah, Kak, kenapa? Kalau dia benda mati, kenapa dia bisa menyerang manusia? Nah, itu bedanya, hebatnya. Virus punya namanya DNA atau RNA. Itu bukan sel ya. DNA atau RNA itu salah satu komponen hidup yang bisa menyebabkan manusia hidup. Tapi ciri manusia disebut makhluk hidup itu sel, bukan DNA atau RNA. Kebayang ya? Nah, Kebayang. DNA atau RNA pada virus itu, virus COVID, memiliki kemampuan untuk reproduksi. Contohnya gini, Heeh. kakak taruh meja di samping kursi. 50 Heeh. tahun kemudian, bisa nggak kursinya beranak? Enggak. Malah lapuk, rusak, betul nggak? Iya. Nah, Heeh. itu benar, kan dia benda mati. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bisa bereproduksi. Kebayang? Kebayang, kebayang. Contohnya gini, Sasa batuk hari ini, Heeh. besok tambah batuk. Contohnya gini, Sasa batuk pertama, satu kali doang, Sa. Heeh. Besokan harinya, dua kali ya, Sa. 10 hari kemudian, mau tewas. Orang ya, orang. Nah, itu menandakan bahwa virusnya berkembang biak. Bayang nggak, Sa? Iya, iya, benar. Makin parah, Sa. Kamu Hmm. kalau mau ke dokter harus tahu konsep itu, betul nggak? Iya, benar. Berarti virus memiliki kemampuan untuk reproduksi karena punya DNA atau RNA. Makanya dibilang virus itu adalah metaorganisme obligat intraseluler. Mampus tuh. Gimana tuh caranya tuh nih? Pelan-pelan ya. Sa. Heeh. Iya. Nggak apa-apa, Sa. Kakak ngomong. Nah, tadi apa, Sa? Meta. Kakak nggak bawa stilus nih. Maaf ya. Metaorganisme ya. Metaorganisme. Iya, metaorganisme. Langsung aja, oh ya, organisme obligat intraseluler. Nanti kakak pelan-pelan. Bentar ya, kakak lupa bawa itu. Kelamaan ya. Bentar. Oh. Obligat intraseluler. Jadi gini, sebentar, satu doang ini ya. Obligat, biar tahu dulu obligat ya, kamu nanti tahu intraseluler. Intraseluler biasa, Sa. Nah, metaorganisme ini maksudnya, dia Heeh. itu berada di makhluk hidup dan bukan makhluk hidup, oke enggak? Terus nih. Ngerti ya?
Maksudnya dia makhluk hidup karena dia bisa bereproduksi. Dia bukan makhluk hidup karena dia tidak memiliki sel. Bayang? Tadi kan kita bahas gitu kan? Iya, iya. Virus nih. Maka disebut metaorganisme. Ingat metamorfosis. Kan ada dua pergiliran keturunan. Nah, sama seperti ini. Metaorganisme itu maksudnya adalah virus itu bukan makhluk hidup ya, tapi organisme yang bisa disebut makhluk hidup karena bisa bereproduksi asal ada inangnya. Ingat, asal ada inangnya. COVID butuh manusia, inangnya manusia. Tanpa manusia dia hanya butiran debu. Widih. Iya, iya, iya. Sedih nih, aku tak. Oh, nggak usah nyanyi ya, Sa. Nanti kamu pusing, tambah pusingnya. Nah, kalau ini disebut benda mati, bukan makhluk itu benda mati kan, karena dia dapat dikristalkan dan dia tidak memiliki sel. Kebayang, Sa? Belum, belum. Belum kebayang? Ya, yang itu yang tadi. Nah, kalau yang disebut makhluk hidup, kebayang nggak, Sa? Kebayang, kebayang. Karena dia bisa bereproduksi Ya. di tubuh inang, di tubuh manusia. Kalau misalkan dia virusnya tumbuhan, berarti dia inang itu kayak ini ya, kayak makhluk hidup yang diserang gitu ya. Kita inang Iya. disebut. Ya. Nah, kalau dia menyerang tumbuhan, berarti dia harus di tumbuhan. Dia kalau masuk ke manusia nggak kenapa-napa. Kebayang ya? Jadi bisa bereproduksi asal ada inangnya. Nah, kenapa virus disebut bukan makhluk hidup atau benda mati? Karena tidak memiliki sel. Dia nggak punya sel, Sa. Kebayang? Tadi kan kita sepakat, Sa, bahwa sel merupakan syarat untuk sesuatu disebut makhluk hidup. Kebayang nggak, Sa? Iya, iya, iya. Jadi Sasa kenapa disebut makhluk hidup? Nggak usah jauh-jauh bernapas. Udah, kalau tingkatan biologis, kalau Sasa punya sel, selesai. Sasa makhluk hidup. Karena pada saat Sasa punya sel, Sasa pasti bisa bernapas, bisa reproduksi. Kebayang nggak, Sa? Iya, iya, iya. Oke ya? Nah, selain itu, kenapa disebut benda mati? Karena dia tidak punya sel, dia hanya terdiri dari atom, makanya dia bisa dikristalkan, Sa. Yang dapat dikristalkan hanya benda mati, Sa. Pulpen, penggaris, kebayang ya? Jadi kalau punya sel, dia tidak bisa dikristalkan. Kalau dia punya sel, gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa virus bisa berkembang biak? Kan tidak punya sel. Karena kan reproduksi kan di sel ada yang khusus untuk reproduksi. Karena dia punya DNA, pernah dengar DNA dong? Enggak. DNA itu ini loh, kamu mukanya mirip mama kamu, sifatnya mirip bapak kamu. Nah, itu DNA tuh yang ngatur. Nah, DNA atau salah satu ya, atau RNA. Hanya punya salah satu. Kalau manusia punya dua-duanya. Bayangnya, Sa? Kebayang, Nah, kebayang. ini yang penggantinya sel, Sa. Ini yang bisa menyebabkan dia dari satu menjadi dua, reproduksi namanya. Iya dong? Nah, tapi harus ada siapa? Harus ada inangnya, Sa. Inang. Harus ada inang. Kebayang ya? Makanya kamu pernah dengar gak, Sa? Banyak yang nggak mau vaksin karena dikembangbiakan di babi. Iya. Itu fakta. Tetapi dengerin dulu, itu fakta. Iya benar. Kenapa? Karena kalau virus yang dilemahkan kan, vaksin itu kan virus dilemahkan ya, saya. Virus yang dilemahkan kalau ditaruh di kursi, di embrio ayam yang sudah mati, dia tidak akan bisa berkembang biak karena syaratnya adalah inangnya yang masih hidup. Bayang nggak, Sa? Iya, iya. Zaman dulu ya memang ada salah satu jenis vaksin yang memang dari babi. Tetapi sekarang perkembangan biologi sudah pesat, Sa. Luar biasa berkembang bersamaan dengan teknologi. Gitu ya. Sekarang sudah tidak lagi menggunakan itu, gitu ya. Kebayang ya. Sekarang makanya harus dikasih tahu lagi. Sekarang sudah banyak menggunakan kelinci, sudah bisa gitu ya. Tapi intinya mencit ya sudah bisa. Jadi intinya sekarang sudah menggunakan hewan-hewan, masih menggunakan hewan-hewan karena memang yang mirip-mirip ya, yang kromosomnya tidak terlalu jauh, yang bisa dijadikan inangnya. Tapi setelah dia sudah dikembangbiakan, berhasil contohnya di kelinci nih, tak berhasil di sel kelinci atau di embrio ayam contohnya udah berhasil. Dia tidak serta merta langsung dikembangkan di manusia. Makanya kamu pernah dengar kan
vaksin COVID ini sebelum diproduksi secara massal, dia diuji coba dulu di manusia. Contohnya Iya. Gojek nanti dikasih uang, pernah dengar kan? Di Heeh. Unpad ada gitu kan. Nah, dikembang dulu di manusia lagi, diuji lagi. Itu lebih kepada uji efektivitasnya. Tetapi untuk keamanan sudah aman. Bayang ya, Sa? Kebayang, Karena nggak kebayang. mungkin, Sa, di lab itu manusia yang diuji coba. Kebayang nggak? Karena kemungkinan kan kalau diuji coba awal kan bisa ada yang mati, betul nggak? Ya pasti menggunakan hewan awalnya. Kebayang nggak, Sa? Heeh. Saat dia sudah bagus, sudah cocok, sudah sesuai, barulah di ke manusia, tinggal uji efektivitasnya. Iya. Contohnya Sinovac, uji efektivitasnya rendah dibandingkan Pfizer. Heeh. Itu, Sa. Ada lagi, Sa, vaksin paling hebat namanya si kocak, nggak lucu ya? Kocak. Nah, gitu ya, Sa. Jadi di Ya. manusia jika sudah aman dan hanya menguji efektivitas. Kita ketahui kalau vaksin sudah diuji secara massal, kita maunya kan efektivitasnya tinggi. Betul nggak, Sa? Iya. Nah, Heeh. otomatis, Sa, kalau mau efektivitasnya tinggi, berarti nanti seseorang yang divaksin tersebut memiliki ciri seperti orang yang terkena COVID. Kebayang nggak? Belum. Makanya vaksin yang memang gejalanya seperti COVID itu lebih bagus, Sa, dibandingkan si kotak tadi, Sa. Hmm. Sinovac lebih rendah efektivitasnya. Kenapa? Karena dia pasti ngantuk, jarang yang memang panas. Iya, iya. Heeh. Tapi yang vaksinnya yang memang sampai panas, apalagi yang boosternya Moderna, itu sampai panasnya persis seperti lagi COVID, itu lebih bagus lagi. Iya, iya. Ya, Kak, banyak yang mati itu. Kalau yang banyak yang mati itu mungkin pada saat lagi vaksin dia kurang fit. Makanya kalau mau vaksin kan biasa ngisi dulu kan, dalam Ya. keadaan sehat, minum obat gak, apakah autoimun kan nggak boleh, kecuali autoimun terkontrol. Iya. Gitu. Komorbid atau tidak, komorbid pun harus benar-benar terkontrol dulu baru bisa vaksin, contoh ya. Jadi banyak hal, tapi kalau memang dia normal, dia sehat, sebenarnya tidak akan menyebabkan kematian. Itu kata kunci dari vaksin ya. Kak, Heeh. gitu. Oke? Jadi kita sudah Oke. luas banget nih tentang sel nih, kebayang ya? Jadi Heeh. virus tidak punya sel, tapi dia Heeh. bisa reproduksi. Iya. Makanya disebut metaorganisme, kebayang? Kebayang, kebayang. Nah, kenapa disebut obligat? Obligat itu tanpa kamu aku akan mati. Kebayang nggak, Sa? Jadi tanpa inang, virus Heeh. hanya benda mati. Kebayang nggak? Iya, iya benar. Beda sama nyamuk, Sa. Kalau nyamuk gigit Sasa nih, pada Heeh. saat dia sudah tidak butuh kamu, dia bisa terbang makhluk hidup seperti biasa. Kebayang nggak, Sa? Iya. Heeh. Nah, tetapi kalau virus, pada saat dia sudah lepas dari kamu, dia benda mati. Makanya kalau di udara dia benda mati. Kebayang? Karena dia Heeh. obligat, hanya butuh sel inang untuk dia hidup. Kebayang? Kebayang, kebayang. Woi, udah mulai pinter nih ya. Ah. Bisa jelasin ke anak kita dong. Belum tentu anak kita ngerti kayak ginian. Nah, kebayang ya? Jadi, Kak, kenapa Kak virus COVID itu kok, jadi ini orang sering salah ya. COVID itu tidak nyerang kita. Kebayang? Iya. Jadi droplet itu biasanya kebawa oleh udara, partikel-partikel udara, kita kan hirup. Kebayang nggak, Sa? Jadi bukan gini, contohnya ada COVID, dia nyerang kamu, Sa. Dia bergerak kayak nyamuk. Kebayang nggak, Sa? Heeh. Itu salah. Heeh. Bayang, contohnya saya orang yang terinfeksi COVID, gitu ya. Heeh. Saya Heeh. bersin sembarangan, saya nggak pakai masker. Kamu nggak Heeh. pakai masker, kamu lewat, bisa kirim nggak udara yang tadi saya bersinin? Bisa. Bisa. Karena awal kan droplet, tapi sekarang sudah diganti selain droplet dia airborne, bisa tersebar lewat udara, gitu. Iya. Nah, kamu hirup, nah nggak langsung dia nyerang, Sa. Kebayang nggak, Sa? Ini sering keluar juga, Sa. Kemarin di soal ujian SIMAK keluar yang di tipe B ada keluar tentang COVID juga. Jadi Hmm. sekarang banyak soal yang memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan yang sekarang, kebayang nggak? Nggak melulu tentang hafalan, Sa. Gitu. Nah, saat dia masuk ke dalam tubuh kamu si COVID, dia tidak langsung menyerang. Ada masa inkubasi. Kalau dia masa inkubasi gagal, berarti antibodi kamu kuat. Jadi sebenarnya COVID itu bisa dilawan dengan antibodi yang kuat. Kebayang ya? Makanya dalam satu keluarga, semua COVID ada satu orang yang tidak COVID. Karena dia ada antibodi. Nah, Iya. antibodi itu, dia Heeh. disusun oleh sel. Sel apa? Nanti kita bahas di sel. Kebayang ya? Iya, iya.
Nih, tolong tutup nih. Bentar nih. Mana yang tutup? Nah. Iya. Oke, sampai sini paham? Paham, Nah, Pak. kenapa disebut obliga tadi? Ayo, karena dia harus ada sel inangnya. Bayang ya? Iya, Oke. Lanjut. Intraseluler maksudnya dia memang berkembang di dalam sel manusia atau di sel makhluk hidup. Dia berkembang di dalam sel. Dia menyerang sel. Berarti kalau kita bahas tentang COVID, betul karena kita lagi mau bahas sel. Bayang ya? Nah, ini Sa. Kelihatan nggak, Sa? kelihatan. Nah, kamu bilang nih kalau kecepatannya, Sa. Sebentar. Iya. Sa. Nah, ini sel itu dibagi dua, Sa, secara struktur. Ada namanya sel hewan, ini sel hewan, Sa. Sama sel tumbuhan. Kamu harus hafal bentuknya, Sa. Sel Iya. hewan bentuknya membulat, Sa. Heeh. Sel tumbuhan bentuknya kotak, Sa. Iya. Walaupun nggak kotak-kotak banget, ini kan cuma animasi atau ilustrasi ya, tapi kamu harus hafal dulu. Yang Iya. kedua, kelihatan ya, Sa? Nih, kedua, lihat, Sa. Paling besar kalau di hewan itu ini, Sa, yang warna biru ini, namanya nukleus, Sa. Namanya apa? Nukleus. Nanti kakak kasih tahu, ini cuma perkenalan dulu ya, nanti kita pelan-pelan satu-satu ya, Sa. Heeh. Nah, kalau di tumbuhan, dia paling besar bukan nukleus, Sa. Ini sering keluar, namanya vakuola. Vakuola, nanti ada satu-satu, Sa, nih. Nah, bentar. Nanti kakak satu-satu banget nih. Bentar, Sa. Waduh, banyak ya, Sa. Ini sampai 70 slide, Sa. Harus kuat ya, Sa. Iya. Kalau mau dokter, perjuangannya harus berat. Iya. Nih, ini satu-satu ya, satu nukleus. Nanti kita satu-satu ya. Nah, tenang, satu-satu kakak jelasin detail. Ya, oke. Tapi sebelum kita jelasin ini, nggak usah dicatat juga nggak apa-apa, Sa. Karena ini maksud saya, nanti kalau udah di nukleus baru kamu catat, bayang nggak, Sa? Iya. Nanti kamu bingung sendiri catatannya gitu ya. Nanti aja. Nanti kan kita satu-satu. Ini cuma perkenalan doang, karena kamu next PS, kakak kenalin aja. Ibaratnya gini, Sa. Kalau saya nggak akan bisa ngajar kamu kalau saya nggak kenal kamu, gitu kan? Sama. Kamu nggak akan bisa ngerjain soal kalau kamu nggak kenal sel, nggak kenal biologi, gitu ya. Nah, kayak gitu, Sa. Jadi kamu harus kenal dulu sel. Nah, ini sel hewan, Sa. Kenapa, Sa? Karena bentuknya membulat, ya, Sa. Dan dia tidak punya ini, Sa, dinding sel. Ini namanya dinding sel. Kenapa kakak dibilang dinding? Karena bentuknya anggapnya kayak tembok dinding. Betul nggak? Gak usah dihafalin, Sa. Kenapa? Karena dinding sel apa fungsi? Gak usah dihafalin. Apa fungsi tembok, Sa? Melindungi kan? Iya. Ya sama. Dinding sel melindungi apa? Melindungi dari luar. Cahaya matahari, zat kimia, dan lain-lain. Gak usah dihafal dong. Iya itu. Nah, selain itu, Sa, dinding sel ini seperti pintu, Sa. Apa fungsi pintu, Sa? Untuk keluar masuk Iya, rumah. selesai. Jadi apa fungsi dinding sel ini? Keluar masuknya zat makanan. Kebayang nggak, Sa? Jadi Sasa Iya. makan. Sasa makan itu bukan hanya jadi feses. Feses itu maaf ya, Sa, jadi berak gitu ya. Iya. Tetapi Sasa ini ngasih makan sel. Bayang ya? Jadi Iya. kamu bisa hidup, kamu bisa bernapas, kita bisa bergerak seperti ini karena kita ngasih makan sel. Jadi syarat kamu hidup sebenarnya simpel, Sa. Kita lupa pasti agama gitu, tapi syarat untuk hidup secara biologis cuma dua, Sa. Bernapas dan makan. Iya. Kalau kamu makan nggak bernapas, mati. Kamu bernapas nggak makan, mati. Bayang nggak? Jadi secara biologis dua hidup, hanya untuk hidup aja dua sebenarnya, makan dan bernapas. Tambah lagi sosialisasi, beragama, dan lain-lain. Bayang ya? Tapi untuk cara biologis hanya dua itu. Gitu ya. Jadi kenapa kamu harus makan? Karena kamu masih makan sel. Iya. Tempat keluar masuknya makanan itu adalah dinding dan membran sel. Jadi sel tumbuhan punya dua lapis, dinding dan membran sel. Lihat deh, warnanya sama-sama biru ya dianggapnya. Iya, Sedangkan dalam. hewan hanya punya membran sel. Iya, nggak punya dinding ya. Nggak punya dinding, pinter. Kebayang ya? Nah, itu penyebabnya secara sel, penyebabnya tumbuhan kaku. Makanya tumbuhan tidak bisa bergerak aktif. Kebayang nggak?
Jadi kalau kamu ada nanya, kenapa tumbuhan tidak bergerak aktif? Karena jelasin aja. Di tingkatan sel, dia punya membran dan dinding sel. Punya 2 lapis, dinding selnya tebal. Di tingkatan selnya pun dia tidak bisa bergerak aktif. Kebayang? Bayang. Bisa ya? Nah, sel juga ada 2 sebenarnya, sel hewan. Ada yang tidak punya flagel, ada yang punya flagel. Kalau yang bisa bergerak aktif, flagel itu kayak bulu ya. Ada nggak ya? Ya nggak ada. Flagel, tahu flagel nggak? Kayak cambuk begini, nah gini, ini flagel namanya, untuk bergerak. Bayang ya? Nah, jadi ada beberapa hewan yang tidak terlalu bergerak aktif, berarti di kata selnya dia tidak punya flagel. Tidak punya ini dia. Bayang ya? Manusia selnya punya ini, karena kita bergerak aktif banget. Kebayang? Kakak nggak ada gambarnya ya? Nih, kayak gini nih. Flagel, ini bakteri. Ada juga hewan yang punya flagel. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Nggak bisa keluar ya? Bentar deh. Kamu nggak bisa keluar ya? Yaudah deh. Nggak bisa keluar. Nah, oke. Oke, kalau sudah, berarti kamu sudah paham ya apa bedanya sel tumbuhan dan sel hewan kan? Pertama, hewan tidak punya dinding sel, betul? Betul. Tumbuhan punya. Sebenarnya ada cara cepet sih, tapi nggak saya keluarin dulu, biar kamu nggak harus, kecuali kamu anak IPA. Kalau IPA kan sudah belajar semua kan? Saya kasih cara cepet. Dia pernah lari sampai pingsan mual. Tapi kalau kamu, saya jelasin dulu. Nanti cara cepet setelah kita mendekati SBMPTN. Iya. Oke, Sa? Oke. Ya, percuma saya kasih cara cepet, kamu nggak tahu ini apa, betul nggak? Iya. Kalau anak IPA biasanya kakak langsung ngasih cara cepet. Gitu. Nah, lanjut ya. Lanjut. Kedua, Sasa, warna kuning. Saya suka warna ungu. Widih, kok kayak cewek ya? Hitam aja kayak laki-laki biar kelihatan kayak laki-laki. Nah, ini sel hewan. Lihat, Sa. Dia Iya. paling besar namanya nukleus. Nggak usah dihafal dulu, Sa. Gampang kan keluarin. Nukleus kelihatan, Sa, sebenarnya ya. Nukleus atau inti sel. Kalau paling besar pada tumbuhan namanya vakuola. Nih, vakuola. Jadi yang paling besar dalam sel hewan dan tumbuhan pun berbeda. Kebayang? Nah, yang ketiga, yang bedanya adalah bentuknya. Sebenarnya nggak usah dihafal, Sa. Kenapa? Bentuknya ini pasti membulat, betul nggak, Sa? Iya. Ini Kotak. kotak atau segi berapa lah ya? Iya. Ya ada, ini salah satu bentuk ya. Ada bentuk kotak, ada yang segi 5 gitu ya. Intinya dia tidak membulat, benar nggak, Sa? Iya, amin. Nah, dia ada di sel. Gitu, ini salah satu bentuknya. Tumbuhan kan bentuk macam-macam, Sa. Ini juga salah satu bentuk hewan. Ada yang lonjong, tapi seenggaknya dia membulat gitu ya, Sa. Jadi jangan berpikiran semua bentuknya gini, enggak. Karena hewan dan tumbuhan pun banyak variasi. Nah, yang ketiga, Sa. Nih, kita lihat yang hewan dulu ya, Sa. Sekarang, Sa, kamu pernah main di SD, pernah main kan? Pernah. Beda gambar yang mana, betul nggak? Iya. Nah, coba kamu lihat sekarang. Ya udah nggak jelas ya gambarnya sekarang ya. Ngapusnya gimana ya? Bentar. Sekarang, Sa, kamu lihat, Sa. Bedanya apa, Sa? Selain dinding sel. Bentuknya. Udah, bentuk. Selain itu, Sa. Dari ini, Sa. Ini namanya organel, Sa. Organel sel. Organ sel. Jadi sel itu punya organ sel. Iya. Punya organ, Sa. Namanya organel. Manusia kan punya organ ginjal, jantung, betul nggak? Iya. Sel punya organ juga, maka disebut organel. Organel sel. Kebayang ya? Organ di dalam sel gitu maksudnya. Sa, main kayak waktu SD, Sa. Apa bedanya, Sa? Sebut aja, kalau kamu nggak tahu namanya, kamu sebut aja warnanya. Ini nih yang apa tuh? Yang hijau-hijau. Ya, hijau-hijau. Nggak ada kan di hewan kan? Iya, nggak ada. Nah, ingat, ini penting, Sa. Jadi tumbuhan disebut tumbuhan karena ini, Sa. Selain ini, Sa, adalah
Kamu tahu tumbuhan bisa berfotosintesis dong? Tahu. Membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari ini namanya kloroplas. Pernah Oh, dengar dong kloroplas? Nah, iya. ini yang menyebabkan sesungguhnya dia tumbuhan ya. Oh, Paham ya? Jadi iya. saya tumbuhan, kenapa? Saya punya kloroplas, itu kata kuncinya. Bayang? Nah, hewan mana ada bisa membuat makanan sendiri dan tumbuh dengan bantuan sinar matahari. Manusia biasanya hanya berjemur bukan untuk membuat makanan, tapi untuk membentuk vitamin D yang terbentuk jadi vitamin D gitu ya, Mm. mengaktifkan vitamin yang tidak bisa diaktifkan. Yang hanya bisa mengaktifin salah satunya adalah sinar matahari gitu loh, Tapi bukan untuk membuat makanan sendiri. Yang bisa membuat makanan sendiri hanya tumbuhan. Bayangin, Iya. Namanya ini kloroplas, Kloroplas. Iya. Tumbuhan tidak punya, Ada nggak yang warna hijau? Nggak. Tambahin, apalagi, yang dimiliki tumbuhan atau hewan atau sebaliknya lah. Selain kloroplas. Sebut aja, warnanya. Banyak itu, Ini apa? Yang bentuk itu tuh yang bening, warna bening. Ini ya. Iya. Oh, ini kan ada ya, dua-duanya ya. Betul nggak? Iya itu ada Nih, dua-duanya. kalau ini mitokondria ada nih, Nih, ada kan? Iya ada. Yang nggak ada ini maksud kamu ya? Ya. Betul. Gampang kan sebenarnya kan kalau benar-benar ini. Nih, ini namanya sentriol, Kalau sentriol hanya dimiliki oleh hewan, Kelihatan nggak, Kelihatan. Ini untuk pembelahan sel, Jadi Hmm. sel hewan itu kan yang membelahnya lebih hebat dibandingkan tumbuhan. Nah, dia punya Mm-mm. sentriol nih, namanya ini, sentriol. Mm-mm. Selain itu, lihat deh, ada nggak tumbuhan punya bulat begini? Enggak. Nggak ada. Nah, ini namanya lisosom. Lisosom 5.000 lisosom membentuk namanya leukosit. Leukosit itu adalah antibodi, kebayang nggak, Mm-mm. Jadi antibodi yang melawan virus COVID itu tersusun oleh sel organisme namanya lisosom, kebayang nggak? Iya lisosom. Logikanya, kalau kamu sedih terus, kamu nggak makan, lisosomnya bisa nggak terbentuk sempurna? Enggak. Nggak. Paham ya? Mm-mm. Itu penyebabnya kunci COVID untuk sembuh, makan, makannya yang bergizi ya, Iya. dan senang. Karena saat makan dan senang, bahagia gitu, Mm-mm. pasti akan bagus selnya juga. Kebayang ya? Karena Kebayang. lisosom itu di tingkatan sel membunuh kuman, Jadi Mm-mm. kalau kamu ngasih makan yang bentuknya sari-sari makanan ke sini, ada kuman, dia akan dihabisi oleh lisosom. Nah, Mm. lisosom itu membentuk tingkatan lebih besar lagi namanya leukosit atau antibodi. Bayangin, Iya kebayang. antibodi ini dalam tingkatan organ dia yang akan membantu kita dalam membunuh kuman penyakit, virus, bakteri, dan lain-lain. Kebayang? Kebayang. Jadi logikanya, bisa nggak antibodi terbentuk kalau nggak punya lisosom? Enggak. Selesai. Oke? Oke. Jadi jelas bahwa kamu makan untuk sel, betul nggak? Iya. Gitu. Bukan. Ibaratnya gini, bisa nggak tembok terbentuk, anggap ini dari batu ya, kalau tidak ada batu batanya? Enggak bisa. Nggak bisa, karena misalkan tembok ini terdiri dari batu bata, berarti ada batu bata dulu. Sama seperti ini, sel, ribuan sel, jutaan sel membentuk namanya jaringan. Jaringan bentuk organ bentuk sistem organ bentuk manusia. Kebayang nggak sel? Mm. Jadi manusia ini terbentuk dari paling kecil namanya sel. Oke? Mm-mm. Maka di sini Oke. kakak bilang, kenapa sel itu penting? Dari kamu makan, kamu bergerak, kamu senam, itu semua yang bekerja adalah sel. Bayang? Sampai Kebayang. kamu sakit. Jadi sebenarnya, kalau kita sakit sebenarnya sel kita lagi rusak. Hmm. Tetapi nggak mungkin dokter bilang sel, karena sel itu kalau orang awam pusing, sel itu apa sih, benar nggak? Iya. Makanya biasa disebut organnya. Oke? Padahal organ tersebut selnya juga lagi gangguan. Karena kalau sel gangguan, organnya juga gangguan. Kebayang ya? Kebayang.
Berarti kalau kamu kasih obat, sebenarnya obat itu juga dikasih ke sel melalui membran sel, karena kita kan hewan. Vaksin pun itu masuk ke dalam sel. Kebayang nggak? Iya, kebayang. Jadi semua sel gitu. Bisa? Bisa. Kebayang ya? Kebayang ya. Nggak kecepatan ya? Enggak. Ya, kalau masalah belum tahu ini ya wajar ya. Nanti kamu baca sendiri, gitu ya. Oke. Bisa. Kamu harus benar-benar rajin juga karena kamu kan anggap bukan tertinggal karena lemah ya, tapi tertinggal karena kamu tidak belajar 3 tahun IPA, betul ya? Iya. Jadi kamu harus benar-benar beda dengan anak IPA. Ibaratnya anak IPA yang murid kakak nih yang lolos di hukum Undip, dia gila-gilaan juga belajar, Sa. Karena dia anak IPA, kemarin itu nggak ada jalur IPA dan IPS, dia mengambil IPS, bayangin, Sa. Dia anak IPA, dia ngambil IPS full, gitu loh. Jadi maksud kakak, kamu selain belajar dari kita, dari Miss Vera, dari kakak, dari kakak yang lain, kamu juga harus baca-baca lagi gitu, Sa. Nah, ya, itu untuk mengejar ketertinggalan. Nah, tadi kan kita sudah ada kloroplas hanya dimiliki tumbuhan, sentriol dimiliki hewan, lisosom dimiliki hewan. Betul nggak, Sa? Ya. Ada lagi nggak, Sa? Bener, Sa? Yang paling besar belum diomongin, Sa? Ini yang Coba kamu lihat panahnya kemana? Ini ya? iya, ini nih sentral. Ya, vakuola. Sentral nggak usah ikut lah. Vakuola. Vakuola tengah maksudnya dia. Nah, vakuola ini hanya dimiliki tumbuhan. Jadi tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang paling butuh air, Sa. Manusia 67% air. 72-78% air, tapi tumbuhan lebih butuh air banyak. Karena dia apalagi tumbuhan-tumbuhan yang di tempat kering dia memiliki kemampuan untuk menyimpan air. Nah, untuk menyimpan air itu, untuk ngatur air itu namanya vakuola. Kebayang ya, Sa? Iya. Vakuola hanya dimiliki oleh tumbuhan, sedangkan hewan tidak perlu. Iya. Karena hewan standar airnya, normal-normal aja. Kalau tumbuhan, makanya tumbuhan itu senang ke dia kalau ada, apalagi tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan tropis senang banget kalau hujannya banyak. Iya. Masalahnya pohon ditebangi, betul nggak, Sa? Air tetap banyak, akhirnya tidak mampu lagi. Kebanyakan dia nyerap air juga, gitu. Makanya kita butuh namanya hutan. Karena dia suka dengan air, jadi sebelum diedarkan ke kota itu diserap dulu oleh tumbuhan, dioper-oper dulu gitu ya, kayak gitu. Nah, ada lagi nggak? Udah ya? Udah. Secara keseluruhan itu ya. Nah, oke. Dan ternyata, Sa, ada organel yang dimiliki keduanya. Coba sebut, Sa, yang dimiliki keduanya apa sih, Sa? Ini nukleus, betul nggak? Sa, Apa? nukleus nih tulisannya. Ada nggak tumbuhan, Sa? Nggak ada. Lihat, Sa. Ada kan? Ada yang gede. Ya, sekarang kakak mau bilang ini yang dimiliki keduanya, Sa. Yang dimiliki hewan, yang dimiliki tumbuhan. Nih, apa tadi, Sa? Nukleus, betul nggak? Nih, nukleus. Nukleus. Iya. Yang kedua, retikulum endoplasma. Waduh, susah nih bahasanya, Sa. Nggak apa-apa, Sa. Ada nggak di tumbuhan? Ada ya? Ada. Ada dua, Sa. Ada retikulum endoplasma halus, ada retikulum endoplasma kasar. Nah, kalau kasar dia punya jerawat, Sa. Nama jerawatnya namanya ribosom, Sa. Nih, ribosom. Nah, ingat aja ya, punya jerawat namanya ribosom ini penting, Sa. Kita kakak jelasin. Kakak cuman sebut nama dulu ya, belum fungsinya ya. Nah, jadi dia punya retikulum endoplasma halus yang tidak punya jerawat, bersih. Dia sering pakai sabun muka, Sa. Nah, ini yang tidak sering pakai sabun muka namanya retikulum endoplasma kasar. Kebayang ya, Sa? Iya, kebayang. Nah, tumbuhan pun punya, Sa. Ini retikulum endoplasma kasar, ini retikulum endoplasma halus. Kebayang, Sa? Kebayang. Nah, yang ketiga, udah punya keempat berarti. Nukleus, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus. Ini badan Golgi.
atau aparatus Golgi, disebut badan Golgi. Nih lihat Sa. Ada nggak? Ada. Jadi ingat Sa, ini sering salah, keliru. Ingat retikulum endoplasma kasar ini dia yang selalu, ini kan bentuknya hampir sama nih sama badan Golgi, betul nggak? Tapi dia yang muterin, yang nempel dengan nukleus adalah retikulum endoplasma. Bayang ya? Retikulum endoplasma dia yang nempel pada nukleus. Sedangkan badan Golgi tidak nempel pada nukleus. Itu bedanya. Ada lagi, satu lagi yang paling penting ini, kita bisa bernapas pakai ini nih, Sa. Namanya mitokondria. Ini pernapasan di dalam sel. Jadi kalau kita di luar sel itu kita pakai hidung, pakai paru-paru, betul nggak? Di dalam sel, respirasi sel itu adalah mitokondria. Pasti dua-duanya punya, karena dua-duanya bernapas. Paham sampai sini? Paham. Selesai. Tentang ada yang sama, ada yang beda. Iya. Nah, sekarang pakai cara cepat aja sekarang, karena kamu sudah tahu dia pernah lari. Oh iya, chloroplast itu nama lainnya plastida ya, lari sampai pingsan. Ini maksa ya, Sa. Bentar ya. Mual, pusing, mengenaskan. Lihat, Sa, bentar. Ini lama-lama hafal. Saya juga hafal pakai ini. Nah, lihat, Sa. Yang atas itu nama organel selnya, Sa. Kira-kira dari D apa? Inisial dong? Iya. Oh, salah. Bentar, Sa. Ini, Sa. Berarti ini nama selnya, organel sel kan, Sa? D, dinding sel, betul nggak? P itu plastida. Nama lainnya itu adalah chloroplast. Tahu kan? Tahu. Yang tadi, Sa, yang warna hijau, Sa. Lari itu lisosom, tadi yang membentuk antibodi, Sa. Lisosom. Ya. S itu sentriol, Sa, yang tadi pembelahan sel, Sa. Itu vakuola, tahu kan tadi yang ngatur air, Sa. Nah, biasa. Ini min. Berarti ini hewan, ini tumbuhan. Maksudnya, Sa, mual-mual ini kakak cuma ngambil M-nya doang, min. Mual min, ya nggak, Sa? Ini berarti positif. Jadi pusing-pusing itu kakak taruh agar kita tahu ke depannya P positif, kemudian nggak, Sa? Ini mengenaskan itu M kan, negatif. Berarti tumbuhan dibalik, Sa. Positif, negatif, positif. Apa nggak, Sa? Cara bacanya gimana, Sa? Hewan tidak memiliki dinding sel, tumbuhan punya. Benar nggak? Hewan memiliki lisosom, tumbuhan tidak memiliki. Punya. Iya, gampang nggak, Sa? Gampang. Selesai. Jadi cara cepatnya dia pernah lari sampai pingsan, mual-mual, pusing-pusing, mengenaskan. Sedangkan yang lainnya selain yang kakak sebutkan, nukleus, badan Golgi, retikulum endoplasma, chloroplast, itu semua dimiliki oleh keduanya. Ngerti gak? Ngerti. Berapa? Tahap pengertian kamu kakak jelasin. 7 ya? 8 ya? Bisa ya? Bisa, insya Allah. Ya, mantap. Tapi harus baca ulang. Kalau nggak dibaca ulang nggak akan ngerti. Iya. Ntar kakak save dulu ya. Sayang ini, betul nggak? Iya, benar. Nah, kalau udah selesai dikit lagi nih, udah mau selesai sel nih. Berarti kakak satu-satu. Ya kan? Satu-satu. Ya, jelasin satu-satu. Fungsinya. Nah. Ya. Siap ya? Masih kuat ya? Oke. Mau minum dulu nggak? Nggak.
Oke, lanjut ya. Nih, Sa. Ini kan sel tumbuhan ya, Sa. Ya. Betul nggak? Jadi kakak Ini. sengaja ngambil banyak bentuk, Sa. Biar kamu kebayang. Ini gambar-gambar banyak dari buku-buku bahasa Inggris. Malah bentuknya bagus-bagus ya, Sa. Keren-keren ya kalau di internet. Nah, nggak ada. Ini kakak screenshot langsung dari bukunya. Nah, Iya. ini, Sa. Tadi kan kita sepakat, bentar. Sekarang kita satu-satu ya, Sa. Pelan-pelan kakak ya. Sekarang kita sel ketumbuhan dulu. Dengerin baik-baik. Kamu mau dimulai dari semua yang dimiliki atau yang hanya dimiliki oleh tumbuhan? Yang dimiliki dulu. Tumbuhan aja. Oke. Satu. Lihat, Sa. Kloroplas. Sekarang kamu harus hafal nih bentuknya, Sa. Nggak selalu nanti warna hijau, Sa. Kadang-kadang dia nanti ada warna hitam putih. Yang penting kamu tahu bentuknya. Kayak bentuk lipatan, terus ada bentuk kayak seperti gedung. Betul nggak, Sa? Enggak gitu, Sa. Tahu kan, Sa? Iya. Nah, ini namanya kloroplas, Sa, atau disebut juga plastida. Ini fungsinya, Sa, nggak usah dihafalin. Ini fotosintesis, membuat makanan sendiri dalam tubuhnya dengan bantuan sinar matahari. Kebayang? Kebayang. Ya. Udah? Paham ya? Udah. Oke. Kedua, Sa. Vakuola, Sa. Ini nggak usah dihafalin sebenarnya, udah ketahuan ya. Dia ngatur air dan itu. Mana? Aku nggak ada tulisan vakuola nih. Nih, dia lihat deh. Penyimpanan ya. Iya, Air, gula, pigmen warna dan lain. Jadi intinya dia nyimpan dan untuk mengatur air. Sebenarnya itu kata kuncinya. Makanya dia kayak ada gelembung kayak berisi air gitu ya. Nah, paham sampai sini, Sa? Paham. Jadi kalau kamu mau benar-benar jelas, kamu harus ngambil buku bahasa Inggris lebih lengkap. Nah, terus ada lagi yang ketiga yang tidak dimiliki, dinding sel ya, Sa. Hanya ada di tumbuhan ya, Sa. Kelihatan ya, Sa? Nggak ada di Dia bawah. berfungsi untuk sebenarnya seperti di membran sel, melindungi dan keluar masuknya zat makanan. Oke? Oke. Nah, selesai tentang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Bisa? Nah, ditambah lagi, Sa, di dalam dinding sel dia punya plasmodesmata, Sa. Apa? Plasmodesmata nih. Plasmodesmata. Itu bagian dari dinding sel, Sa. Nah, plasmodesmata ini simpelnya ini untuk komunikasi. Jadi antara sel dengan sel gini, Sa. Kan nanti sel tumbuhan satu ini berhubungan dengan sel tumbuhan yang kedua, betul nggak? Nah, hubungan antara dinding sel satu dengan dinding sel tumbuhan kedua itu dihubungkan oleh namanya plasmodesmata, maka disebut fungsinya untuk komunikasi antar sel, kebayang nggak? Jadi dia menghubungkan antara sel satu kayak sel saraf, Sa. Jadi sel satu dengan sel saraf yang lainnya berhubungan. Nah, ini sama. Jadi dia antara dinding sel tumbuhan satu dan dinding sel tumbuhan dua dia saling berhubungan, Sa. Bayang ya? Untuk apa berhubungan? Untuk ngasih apa? Ngasih makanan, ngasih zat apa tertentu gitu ya. Ada mau tanyakan, Sa? Enggak. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang hanya dimiliki hewan. Nih. Coba pelan-pelan, Sa. Kloroplas fungsi buat apa, Sa? Kloroplas yang tadi buat tumbuhan. Ya. Foto? Untuk apa, pernapasan? Pernapasan mitokondria, sayang. Fotosintesis. Oh, iya. Betul. Bayang ya? Halo? Ya. Ya. Fotosintesis. Nanti nggak apa-apa, nanti ada lagi itunya. Nah, sekarang, Sasa, yang hanya dimiliki hewan, Sa. Yang hanya dimiliki hewan, ini yang tadi apa, Sa? Lisosom ya, Sa? Tadi untuk membunuh kuman penyakit itu, Sa?
Iya. Sentriol untuk pembelahan sel, Sa. Terus ada lagi yang dimiliki hewan itu apalagi, Sa? Itu aja ya, Sa. Iya. Nah, sekarang yang dimiliki oleh keduanya, Sa. Gampang ini, Sa. Yang dimiliki keduanya yang pertama adalah membran sel, betul nggak, Sa? Nih, membran sel kan dimiliki, bentar ya. Membran sel kan dimiliki, panjang ya. Nah, membran sel dimiliki oleh tumbuhan dan dimiliki oleh hewan, betul nggak? Iya. Kedua, sitoplasma, cairan nih, Sa. Jadi di hewan pun punya cairan namanya sitoplasma. Ini cairan nih warna biru nih, Sa. Cairan sitoplasma. Disebut cairan sitoplasma karena dia tempat didominasi oleh air, cairan, dan dia itu tempat hidup organel sel. Jadi organel sel ini bisa hidup di sitoplasma. Kebayang, Sa? Kebayang. Nah, terus yang dimiliki oleh hewan dan tumbuhan adalah namanya nukleus, Sa. Simpelnya nukleus ini berfungsi untuk ngatur semua organel sel, Sa. Jadi mitokondria diatur oleh nukleus, badan Golgi diatur oleh nukleus, kloroplas kalau tumbuhan diatur oleh nukleus, vakuola ngatur air diatur oleh nukleus. Jadi apa fungsi nukleus, Sa? Untuk mengatur semua organ sel. Pinter. Paham sampai sini? Paham. Jadi kata kuncinya ini kayak otak, Sa. Tapi jangan bilang otak, Kak. Jadi kalau di manusia ini seperti otak yang ngatur semua. Bayang ya? Nah, karena dia punya DNA. Kita akan jelasin. Terus ada RE. RE itu kan tadi kita sepakat ada RE halus dan RE kasar, betul nggak? Iya. RE kasar, dia itu ditempeli oleh ribosom. Ribosom ada yang nih, lihat, Sa. Dia ada yang hidup bebas, yang di sitoplasma, kelihatan nggak, Sa? Kelihatan. Nih, ribosom yang bisa hidup bebas, ada juga yang menempel. Iya. Ya, ada namanya RE kasar. Jadi fungsi ribosom kan untuk sintesis protein, Sa. Kakak ulang, apa fungsi RE kasar? Ribosom. Untuk Sintesis protein. Apa sintesis, Kak? Membentuk protein. Bayang nggak, Sa? Jadi dia berfungsi untuk membentuk protein. Oke, Sa? Lalu? Oke. Oke, bisa ya. Nah, karena RE kasar ini dihinggapi oleh ribosom, berarti RE kasar juga berfungsi untuk membentuk protein. Kebayang? Nah, kebayang ya? Karena fungsinya ngikutin ribosom, Sa. Ini sering keluar nih, Sa. Sekarang tahu di SIMA UI pernah keluar, di SBMPN pernah keluar. Jadi ribosom kan dia hidup bebas nih, berkelana. Nah, kalau yang terlihat tampak keluar kan seperti ini RE kasar, tapi ternyata ribosom itu dia menempati 3 organel sel yang lain. Bayang ya, Sa? Ya, yaitu ingat, Sa, nukleus, tapi dia tidak tampak. Kalau ini kelihatan tampak ya, Sa. Nukleus 1, mitokondria 2, dan kloroplas 3. Jadi ribosom ternyata terdapat juga di mitokondria, terdapat juga di nukleus, terdapat juga di kloroplas, tapi tidak tampak. Kebayang, Sa? Jadi kalau ada kata tidak tampak atau atau otonom, tidak sadar gitu ya, jangan jawab RE kasar. Karena RE kasar sadar punya ribosom, makanya kuncinya sintesis protein, boleh nggak? Iya. Nah, kalau mitokondria, nukleus, dan kloroplas, dia tidak tampak, tapi dia punya ribosom. Ntar kakak kasih contoh bentuknya. Nah, ada lagi soal, Sa. Ini sekalian aja. Hanya 3 organel yang memiliki 2 lapis membran luar dan membran dalam. Yang tadi kakak sebutin, nukleus, mitokondria, kloroplas. Paham? Paham. Ini 3 organel ini spesial, Sa. Kenapa kalau bilang spesial? Pertama dia dihinggapi ribosom, tapi tidak tampak. Yang kedua dia punya membran luar dan membran dalam. Selain itu, selain
mereka bertiga semuanya memiliki satu membran saja. Tapi satu-satu yang tidak punya membran ini keluar di simak UI kemarin juga, itu adalah ribosom. Kebayang nggak? Makanya ribosom itu hidupnya berkelana. Karena nggak punya membran, tidak punya rumah. Kebayang? Anggap kalau punya dua membran itu ada atas bawah di tingkat gitu ya, membran luar dan membran dalam. Jadi kakak ulang ya, organel apa yang tidak punya membran? Ini apa tuh yang bentuk Ribosom. Nggak apa-apa kan, belum hafal ya namanya ya. Organel apa yang memiliki dua membran? ribosom. Enggak, dua membran sayang. Dua membran. Ini nukleus. Terus? Sama yang apa nih namanya nih? Itu. Mitokondria. Dan? Iya. Ingat gak nih? Plus. Gak apa-apa. Terus area halus tidak dihinggapi oleh namanya, tidak dihinggapi oleh yang namanya ribosom, sehingga dia fungsinya untuk membentuk lemak, sintesis lemak. Jadi ternyata sel kita bisa membentuk protein karena dari ribosom area kasar, bisa juga membentuk lemak sendiri, paham ya? Ya, jadi lemak bisa dibentuk oleh kita sendiri, Nah, ada lagi mitokondria, tadi kan kakak bilang, tadi kamu udah nyebutin juga, dia untuk respirasi sel. Respirasi sel itu untuk bernapas secara sel. Nah, untuk ngasih energi. Jadi gini, ini sering keluar juga di SBMPTN. Kamu diam aja, dengan orang yang tahu kuli bangunan kan? Tahu. Secara logika aja deh, lebih banyak mana makanannya, kamu atau kuli bangunan? Kuli bangunan. Ya, makanya ada yang sering plesetin, woi, lu makan banyak banget kayak kuli bangunan, betul nggak? Iya. Nah, itu wajar. Kenapa? Karena kuli bangunan, ini kakak bukan ngerendahin ya, ini contoh pekerjaan ya, pekerjaan halal ya. Kuli bangunan dia membutuhkan banyak makanan, betul nggak? Karena dia membutuhkan banyak energi yang akan dikeluarkan, ya? Iya. Nah, beda dengan kamu yang diem aja. Simpelnya gini, Desa. Kamu diem aja hari ini. Besok kamu lari olahraga 10 kilometer contoh. Nah, mitokondrianya itu beda nanti, lebih banyak pada saat kamu lari. Kebayang nggak, Bayang. Jadi mitokondria itu makin banyak untuk aktivitas atau manusia atau makhluk hidup yang membutuhkan energi lebih banyak. Bayang? Jadi pada saat kamu diam aja, main laptop, walaupun berpikir, tapi kan tidak banyak mengeluarkan energi banyak. Dia mitokondrianya sedikit di dalam tubuh kamu. Kenapa, Kak? Karena mitokondria berfungsi menghasilkan energi. Berarti jelas kenapa kuli bangunan memiliki energi, membutuhkan makanan lebih banyak. Karena dia ngasih makan sampai mitokondria. Kebayang nggak? Bayang. Karena dia membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan orang yang beraktivitas normal. Bayang? Jadi apa fungsi mitokondria? Respirasi sel atau menghasilkan energi. Bisa? Bisa. Dan terakhir badan Golgi. Oh, ini badan Golgi nih. Protein sudah jadi, lemak sudah jadi, energi sudah jadi, dioper ke badan Golgi. Makanan sudah jadi, kalau tumbuhan, dioper ke badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi untuk mengedarkan ke seluruh organel, ngasih energi ke sini, ngasih energi ke sini, ngasih energi ke sini, ngasih energi ke sini, paham nggak? Nah, jadi badan Golgi itu mengedarkan zat-zat yang sudah terbentuk ke seluruh organel atau sel yang lainnya. Kebayang nggak, Iya, kebayang. Dia kayak gudang Indomaret, Jadi dia ngoper ke Indomaret 1, Indomaret 2, Indomaret 3, gitu ya, Iya. Karena apa? Nggak mungkin gudang Indomaret masih kalau belum jadi produk atau barangnya, betul nggak, Iya, benar. Masa belum jadi, belum dibungkus, belum ada tutup botolnya, dikasih, nggak mungkin. Jadi dalam keadaan sudah paketan sudah bagus, sudah lengkap, sudah tidak ada rejekan. Kebayang, Kebayang. Jadi protein sudah sempurna, lemak sudah sempurna, energi sudah jadi, dioper ke badan Golgi. Badan Golgi yang ngoper ke semuanya. Oke, Oke.
Selesai, Sa. Jadi tinggal kita soal Bapak Kakak ngasih 5 soal aja yang memang berhubungan dengan itu ya, Sa. Tapi Kakak ulang lagi, Sa. Ini banyak banget, Sa nih, Sa. Ada lagi ternyata di buku yang lain nih, ada flagel kan, Sa? Iya, ini. Ini, Sa, lebih lengkap nih, Sa, buku bahasa Inggris, Sa. Artinya banyak, betul nggak? Kamu lancar kan bahasa Inggrisnya, Sa? Seharusnya kalau pesantren bahasa Inggrisnya lancar. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Iya. Biasa pesantren kan Arab dan Inggris jago. Nah, bentar, Sa. Nih, Sa, kalau kamu nggak ngerti nih, contoh ya, Sa, kita buktiin, Sa, kalau Kakak coba nih, Sa. Kamu cari arti sentriol, apa artinya, Sa? Pada memperbaiki kan, Sa? Iya, itu. Memperbaiki itu maksudnya Peri memperbaiki kan? Apa sih? Bukan deh. Apa? Intinya, Sa, sentriol ini berfungsi untuk pembelahan sel, memperbaiki sel yang rusak, pembelahan sel, intinya gitu sih. Kalau flagel udah jelas ya, dia untuk bergerak ya. Terus RE lihat, nah, ngerti nggak? Kelihatan. Membentuk nih, sintesis, membentuk. Jadi dia juga membentuk membran-membran gitu ya. Dia membentuk, tapi di sini nggak jelas, dia nggak dikasih tahu membentuk apa. Maka Kakak jelasin, kasar itu membentuk protein, lemak itu membentuk lemak, harus membentuk lemak. Ribosom kelihatan nggak, Sa? Lihat, Kelihatan. membentuk protein kan? Non-protein. Terus badan Golgi sekresi tuh, produk sel, berarti dia mensekresikan, sekresikan itu zat yang masih dibutuhkan, mengoper ke produk-produk ke, baca deh, sorting, betul nggak? Modifikasi, sintesis, gitu ya. Tapi kata kunci dia mensekresikan deh. Lisosom pun dibentuk oleh badan Golgi. Mana lisosom? Halo lisosom. Ya nggak ada lisosom ya. Ini lisosom nih. Tuh, digesti organel. Jelas ya. Dia mencerna makromolekul atau mikromolekul yang ada di dalam organel. Kebayang nggak? Halo? Halo. Ya mencerna kan? Iya tuh. Membunuh kuman gitu intinya. Kalau mitokondria jelas tuh. Respirasi sel yang menghasilkan ATP. ATP itu energi. Adenosin trifosfat energi. Nukleus berfungsi untuk ngatur udah punya DNA. Sama ini udah. Nah sekarang satu-satu sebelum kita soal ya. Pelan-pelan. Nih lihat, Sa. Ini dimiliki keduanya. Ini namanya mitokondria. Jadi kalau bentuk seperti sepatu dan sepatu, bentuk seperti roti, tahu ya? Ini namanya mitokondria. Lihat, Sa. Ada membran dalam, ada membran luar. Jadi sepakat ya, mitokondria punya 2 membran. Lihat, Sa, ada nggak di ribosom, Sa? Tapi nggak kelihatan kan, Sa? Ya. Beda sama RE kasar, Sa. Dia kelihatan. Nah, apa fungsi mitokondria, Sa? Respirasi sel, menghasilkan energi. Udah diulang-ulang harus bisa ya, Sa. Dia punya 2 lapis ya. Lanjut lagi. Dia dimiliki oleh keduanya, baik tumbuhan dan hewan. Bayangin, Sa, kalau tumbuhan tidak punya mitokondria, Sa, siapa yang ngasih energi, Sa? Nggak ada. Nggak ada. Kloroplast bisa ngasih energi sih, tapi nggak sempurna. Ini yang kedua, Sa, ada RE kasar dan RE halus, Sa. Kenapa disebut RE kasar, Sa? RE kasar karena dia Memiliki ribosom. Iya, fungsinya untuk sintesis atau membentuk protein, betul nggak, Sa? Iya. Kalau RE halus membentuk lemak. Lemak. Saya, Sa. Ini ribosom, Sa, bentuknya, Sa. Ada ribosom unit kecil, ada ribosom unit besar. Intinya dia tidak punya membran, Sa. Kalau ini kan cuma punya 1 membran. Kalau ini kan 2 membran nih. Ini tidak punya membran, makanya dia bisa sepuasnya nempelin dimanapun dia ada. Ya. Betul nggak? Betul. Terus ini badan Golgi, Sa. Dia cuma punya 1 membran. Jadi semua punya 1 membran, cuma punya 3 itu tadi, yang 2 membran tadi
mitokondria, nukleus, dan kloroplas. Nah, dia desa. Nanti dia membentuk bulat-bulatan, Sa. Kenapa membentuk bulatan? Ini yang dia yang akan menyamperi organel-organel. Ini namanya sekresi, Sa, transport. Jadi udah jadi produk untuk protein, Sa. Jadi dia itu nanti akan lepas jadi bulat-bulatan. Ini dia bisa pergi, Sa. Dia bisa berkelana naik motor, Sa. Ngasih ke organel-organel yang lainnya. Kebayang nggak? Kebayang. Maka disebut vesicle transport. Vesicle itu kayak gelembung. Jadi dia ini memiliki kemampuan untuk membawa produk tertentu untuk ke organel lain. Contohnya membawa enzim, membawa makanan. Kebayang nggak, Sa? Kebayang. Makanya disebut juga, kakak selalu bilangnya dia seperti gudang Indomaret, Sa. Iya, karena dia selalu. Karena dia berpergian nih, Sa. Dan dia bisa, paham ya? Dan dia dari RE, dia nanti dapat dari RE. Kebayang nggak nih, Sa? Protein dapat ini, tapi nanti dia ngoprek seluruhnya. Jadi bayang ya. Nih. Jadi protein yang dari RE dioper ke sini. RE nggak memiliki kemampuan untuk ngedarin seluruh tubuh. Yang memiliki kemampuan adalah badan Golgi. Kebayang ya, Sa? Nah, ini lisosom, Sa. Dia menghancurkan makromolekul atau mikromolekul, Sa. Pembunuh kuman, Sa. Jadi kalau kamu lagi sakit, yang paling banyak di dalam sel adalah lisosom, Sa. Bayang ya, Sa? Kebayang. Nah, ini lisosom, Sa. Dia ngebunuh kuman, Sa. Dia menghancurkan, Sa. Jadi ada yang makanan ataupun zat asing dihancurkan, jadi protein, jadi kecil-kecil. Itu gampang ya. Ini sentriol, Sa, yang hanya kan kalau lisosom hanya dimiliki oleh hewan. Sentriol juga hanya dimiliki oleh hewan. Di sini udah jelas banget ya, Sa, ada bacaannya semua, Sa. Nah, sentriol ini untuk pembelahan sel, Sa. Nih, untuk membelah sel. Ini plastida, Sa. Ya, untuk membelah sel, Sa. Plastida nih, Sa. Salah satunya adalah kloroplas untuk fotosintesis, Sa. Kalau kamu tahu nggak, Sa? Kan kalau kamu tahu kan kloroplas itu berwarna hijau. Apakah semua tumbuhan berwarna hijau? Enggak. Nah, ada juga namanya kromoplas, Sa. Dia non fotosintesis, dia memberi pigmen warna. Contohnya ada tumbuhan berwarna ungu yang memberi warna bukan kloroplas tapi kromoplas. Tapi tetap ada kloroplas, tapi dia kalah pigmen. Jadi dia itu tidak butuh fotosintesis tapi hanya memberi warna. Tapi semua tumbuhan punya kloroplas. Pada dasarnya semua tumbuhan berwarna hijau, Sa. Bayang nggak, Sa? Tapi nanti ada beberapa jenis tumbuhan yang dia memiliki kromoplas, sehingga warna hijau kloroplas ditutupi oleh warna ungu, warna merah. Mawar kan warna merah ya, Sa? Iya. Nah, dia dominannya bukan warna kloroplas, tapi warna kromoplas. Kebayang ya, Sa? Iya. Karena dia. Pigmennya. Leukoplas ini tidak berwarna, dia untuk menyimpan cadangan makanan. Ini gampang, Sa. Kalau amilum, amiloplas, protein, proteoplas, kalau minyak dan lemak, eleoplas. Jadi plastida itu ada 3 tipe, kloroplas untuk fotosintesis, kromoplas untuk non fotosintesis. Kalau sudah jadi makanan, nanti dioper ke sini leukoplas. Leukoplas berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Paham sampai sini? Lama-lama paham ya, Sa? Nah, ini kloroplas, Sa. Lihat deh, Sa. Ada berapa lapis, Sa? 1, 2, dan 2. Berarti ada 3, nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Ini bentuknya, Pak, ada yang bentuknya kayak gini, ada bentuknya kayak gini. Itu intinya dia seperti gedung yang bertingkat. Betul nggak, Sa? Iya. Kadang-kadang nggak berwarna hijau, Sa. Jadi kalau kamu ngapalin warna hijau, nanti takutnya salah. Kadang-kadang begini. Nih. Tapi kalau kamu oh ini ada bertingkat, ya berarti sih adalah kloroplas. Betul nggak? Iya. Ini terakhir vakuola, Sa. Vakuola ini berfungsi untuk ngatur air. Selesai. Mau lihat soal? Boleh. Biar kebayang ya. Ini keluar di tahun 2019 kemarin, Sa. Ini asli nggak? Soal asli 2019. Organel yang semi otonom yang mempunyai DNA dan ribosom. Ingat. Anggaplah kamu nggak tahu DNA yang di mana, nggak apa-apa. Yang punya ribosom siapa aja, Sa? Vakuola punya ribosom nggak, Sa?
Enggak. Dicatat. Enggak. Pinter. Coret yang ada vakuola, Sa. Coret. Ribosom. Masa ribosom punya ribosom, Sa? Enggak. Ya. Ini nggak pernah dengar. Coret aja. Berarti antara B dan D. D udah salah vakuola, Sa. Berarti Jadi B. isinya. Iya. Tahu kan kamu? Tadi kan kakak bilang yang punya ribosom hanya RE kasar, mitokondria, kloroplas, dan nukleus. Betul nggak? Iya. Tapi di sini dibilang semi otonom, gas semi tidak sadar. Oh, semi tidak. Ya, jadi nggak mungkin RE kasar kan sadar, betul nggak? Jadi isinya mitokondria, kloroplas, dan nukleus. Bayang? Bayang. Dan RE kasar tidak punya DNA. Jadi yang punya DNA itu hanya mitokondria, kloroplas, dan nukleus. Nggak ada nukleus, berarti siap deh. Paham sampai sini? Paham. 2. Oh, ini belum, Sa. Bentar, Sa. Ini, Sa. Sebentar, Sa. Kakak kasih tahu dulu ya. Ini, Sa. Bakteri. Tadi saya ngomongin hewan terus. Padahal ini gampang banget itu, Sa. Terus keluar juga soal, Sa. Iya deh, Sa. Main lagi, kita bedakan antara sel tumbuh dan sel mati, Sa. Sekarang kita main lagi, Sa. Main beda bentuk, Sa. Ayo, Sa. Apa bedanya, Sa? Beda. Anggap punya flagel dua-duanya ya. Pertama nih, Sa, lihat deh, Sa. Ada panjang. Sel bakteri ini disebut prokariotik. Dari prokariotik tidak memiliki membran sel, Sa. Bukan tidak memiliki membran sel ya, Sa. Kalau tidak memiliki membran sel, dia virus dong, tidak punya sel. Jadi syarat sel itu dia memiliki membran sel, Sa. Dia punya membran sel kan, Sa? Iya. Jadi dia tidak memiliki membran sel. Kamu lihat deh, ada nggak nukleus dia? Nggak ada. Iya. Kenapa? Kamu tahu balon kan, Sa? Tahu. Nah, kakak masukin benang. Kalau balonnya saya pindahkan dari kamu ke saya, benangnya jatuh nggak ke lantai? Enggak. Pinter. Nah, itu nukleus, Sa. Jadi DNA tersimpan rapi di dalam nukleus. Kebayang nggak, Sa? Sehingga saya pindahin ke ini, saya pindahin ke hemisfera, benang itu tetap ada di dalam nukleus. Kebayang nggak? Kebayang nggak, Sa? Jadi dia itu rapi. Tapi coba, Sa, kakak letusin balonnya. Jatuh. Benangnya jatuh kan? Kayak gini, Sa. Berantakan. Ini DNA, Sa. Kebayang nggak, Sa? Karena dia tidak punya nukleus, Sa. Oke? Oke? Jadi, apa arti dari prokariotik? Dia tidak memiliki membran inti sel. Dia tidak punya nukleus. Eukariotik memiliki membran inti sel baik tumbuhan maupun hewan. Kebayang ya? Nah, bakteri dia nggak bisa disebut tumbuhan. Kenapa? Karena dia tidak punya kloroplas, tapi dia memiliki dinding sel dan memiliki membran sel. Kebayang nggak? Iya, kebayang. Tapi dia lebih berat lagi, dia punya kapsul. Makanya bakteri memiliki kemampuan di suhu tertentu dia masih kuat. Kebayang nggak? Karena dia punya 3 lapis. Kapsul, dinding, dan membran sel. Tapi kenapa dia bisa bergerak tidak seperti tumbuhan? Karena dia punya flagel. Bayang nggak? Iya, Mungkin kalau tumbuhan punya flagel, walaupun dia kaku, dia masih bisa bergerak, gitu, aktif. Gitu. Jadi, dan satu lagi, bakteri hanya memiliki satu organel sel. Dia pasti punya sitoplasma, punya ini, punya membran. Organel sel itu tidak punya nukleus, tidak punya badan Golgi, tidak punya RE yang tadi kita sebutin dimiliki oleh keduanya. Satu-satunya yang hanya dimiliki oleh organel sel yang hanya dimiliki oleh bakteri hanya ribosom, Sa. Tahu nggak, Sa? Ada itu. Iya, udah selesai, Sa. Jadi ribosom ini hebat juga deh. Semuanya ada dia. Iya, semua ada. Kalau bakteri kan tidak punya badan Golgi, tidak punya nukleus, tidak punya mitokondria. Betul nggak? Sedangkan ribosom ada isi, Sa.
Jawabannya gampang banget nih, Sa. Penyusun sel. Yang bukan, Sa. Tadi kan punya DNA dong. Tadi kan DNA kan tersebaran tadi kan. Ribosom Dinding punya nggak prokariotik? punya. Dinding sel tadi punya nggak? Enggak. Benar. Ini Oh iya deh. dia Membran sel. punya kapsul, punya dinding sel, punya membran Sel. sel. Jadi punya kan dinding sel ya? Iya punya. Punya membran sel nggak? Punya, yang nggak punya retikulum. Iya. Jadi isinya E. Tidak, kamu cari coba ada nggak retikulum, hebat kalau ada. Nih bentuk retikulum gini nih. Ini Nggak ada adanya kan? di. Enggak ada. Kecuali Sasa gambar sendiri. Betul nggak, Sa? Heeh. Ini, Sa. Oh, ini gampang, Sa. Jadi membran selnya kan memiliki semi permeabilitas. Kalau kamu nggak tahu artinya gini, Sa. Permeable. Tahu nggak permeable? Enggak. Membel. Ini jauh ya, jauh ya. Jadi gini, membran sel ini memiliki kemampuan semi permeable. Maksudnya adalah hanya zat tertentu yang bisa masuk. Apa tadi fungsi membran sel, Sa? Keluar, maksudnya zat, betul nggak? Iya. Dan untuk melindungi organel sel. Coret, Sa. Tadi kan kita sepakat replikasi sel fungsinya adalah mitokondria, betul nggak, Sa? Pelekatan sel satu dengan yang lain, pelekatan itu nanti kakak jelasin sitoskeleton. Pembentukan vakuola dan lisosom itu badan Golgi, Sa. Badan Golgi itu membentuk vakuola dan lisosom. Jadi antara A dan B, Sa. Kakak ulang ya. Kan tadi kita sepakat respirasi sel kan tadi mitokondria, betul nggak? Yang tadi kakak bilang loh, mitokondria orang yang kuli sama kamu beda, betul nggak? Nah, jadi antara A dan B, karena ada kata permeable, semi, jadi tidak semua, jadi dia itu mengontrol pergerakan materi masuk dan keluar. Ingat permeable. Permeable itu tidak semua bisa masuk, tapi karena ada kata semi, jadi tidak semua bisa masuk. Makanya dikontrol. Kebayang nggak? Permeable itu semua zat bisa masuk, permeable. Dia itu kayak ramah. Easy going orangnya. Semua bisa main, semua bisa ramah. Tapi kalau ada kata semi, tidak semua bisa masuk, dikontrol. Makanya hanya zat-zat yang dibutuhkan yang bisa masuk. Bayang? Bayang. Nggak usah lah. Protein. Protein dan lemak pasti, karena kan ada enzim, protein, lemak, protein dan pati. Pati itu kan glukosa. Nggak usah ini, nggak penting. Nah, oh ini belum ya? Fosfolipid. Ya ini belum. Ntar kakak jelasin. Belum ya? Belum. Nih, gampang. Dalam stigma. Yang berbentuk sintesis protein. Seperti ini. Itu yang hijau. Lisosom. Coba lihat lagi. Lisosom itu membunuh kuman. Coba cari lagi. Plasma. Plasmodesmata itu yang dinding sel. Nih, bentar. Antara ribosom dan RE kasar. Ya kan? Bentar. Nah, ribosom itu berfungsi untuk sintesis protein. RE kasar berfungsi untuk sintesis protein. Sama-sama untuk sintesis protein kan? Tapi, dengerin. Dia disebut organel berupa saluran halus. Berarti bukan ribosom. Retikulum. Saluran, iya. Karena ribosom itu kan nempel di RE, berarti isinya retikulum endoplasma. Oh iya dia. Paham ya? Paham. Bisa? Nah, nomor 2, Sa. Isi. Udah loh tadi, Sa. Coba isi. Seorang petani nomor iya. Sebenarnya yang besar organel yang paling itu
Bukan nukleus. Ayo, tadi loh, yang kuli. Cari Me, lagi catatanmu, yang kuli, yang menghasilkan energi. Ini keluar di tahun 2018 ya? mitokondria. Iya, betul. Jadi, yang nomor 3 yang tadi, ini soalnya kakak masukin juga. Ya, karena soal-soal yang kakak kasih itu adalah soal-soal asli UTBK. Tapi per bab kakak comot gitu loh. Ya, ini tadi semi permeable kan B kontrol. Karena kan permeable itu kan, ya permeable itu kan semua bisa masuk. Kalau semi ada yang tidak bisa masuk, ada yang bisa masuk, maka dikontrol. Pergerakannya ya. Iya, pergerakannya. Karena tadi kita sepakat, membran sel itu kan untuk keluar masuknya zat. Ternyata membran sel berfungsi semi permeable, tidak semua bisa masuk gitu ya. Nah, nomor 2 jelas, mitokondria. Kenapa? Karena mitokondria saya energi. Petani bekerja di sawah selama 10 jam. Energinya besar. Otomatis dia butuh mitokondria dalam jumlah banyak. Benar nggak? Kalau badan Golgi lebih kepada soal yang memang organ yang ngasilin zat banyak. Contohnya gini, saat kamu lagi lapar, kamu kan akan menetes kan air liur kan? Iya. Itu badan Golgi yang banyak. Terus saat ada kamu makan banyak, kan ada glukosa masuk dalam darah tuh, betul nggak? Iya. Kamu kan makan nih, Sasa, makan nasi, makan kentang, makan tempe, makan nasi, makan kentang, makan mie, karbohidrat semua, betul nggak? Nah, gula masuk dalam darah. Nah, kalau kamu bahaya, Sa, kalau kamu nggak punya insulin yang normal. Kalau insulin normal itu diubah lagi tuh. Glukosa menjadi glikogen, gula otot. Nah, maka dari itu pada saat kita makan banyak, ada hormon yang bekerja namanya insulin, kebayang nggak, Sa? Ya, kebayang. Nah, insulin itu bekerja dikeluarkan karena banyak badan Golgi. Jadi pada saat pankreas ngeluarin insulin, badan Golgi yang paling banyak. Kebayang nggak? Ya, karena badan Iya. Golgi tadi kan berfungsi untuk mensekresikan zat atau produk yang sudah jadi, betul nggak? Iya. Ribosom ngasihin protein, RE kasar ngasihin protein, RE halus ngasihin lemak, dioper ke badan Golgi. Badan Golgi itu kayak gudang Indomaret, ya kan? Iya. Dioper. Nah, pada saat organ yang ngasilin sesuatu keluar, itu badan Golgi yang paling banyak. Oke? Oke. Sperma lagi bergerak aktif untuk nyamperin ovum. Nah, berarti itu yang bekerja adalah flagel. Ada kata bergerak aktif, kebayang nggak? Oke? Tapi Oke. kalau ada pertanyaan gini, ini sering keluar juga macam-macam soalnya. Sperma bergerak aktif untuk ke posisi ovum. Nah, dia bisa bergerak aktif karena membutuhkan energi. Nah, berarti isinya mitokondria. Kebayang nggak? Bayang ya? Iya, kebayang. Jadi ternyata di dalam sperma ada mitokondria, dia ngasih energi gitu. Kalau retikulo endoplasma kasar, kalau halus lemak berarti pada saat lagi nyimpan lemak, nah itu RE halus. Kalau lagi nyimpan protein, membentuk enzim, nah itu namanya RE kasar karena enzim terbentuk oleh protein gitu loh. Nomor 1 coba, gampang. Tadi udah diulang loh. Dalam mempunyai halus dalam Sel yang jumlah. mempunyai RE halus. Oh ini salah ini nih, bukan RE halus. Oh iya benar, RE halus. Ayo gampang banget RE halus. Kamu harus tahu dulu fungsi RE halus buat apa? Protein atau lemak? Sel adiposa yang menyimpan lemak. Iya, pinter. Bisa ya? Isinya D. Tapi kalau di sini ada soal lagi yang soalnya di sini badan Golgi, berarti isinya adalah C. Karena ada kata sekresi, betul nggak? Iya, betul. Gampang dong sebenarnya. Gampang. Nah, kalau isinya ayo pasti lupa nih. Lisosom? Leukosit yang membunuh Iya, kuman. betul. Itu udah mulai bisa. Ya kan? Iya. Ini soal SBM loh. Macam-macam bentuknya. Jadi paket A dia ngeluarin lisosom.
Fungsinya sama. Paket B dia ngeluarin RE halus. Paket C dia ngeluarin badan Golgi. Kalau tahu konsepnya bisa. Oke? Oke. Belum, ini belum diajarin. Oh, nggak ada lagi ya. Coba kita lihat soal lagi. Gampang nih. Gampang. Kamu coret yang tidak punya ribosom dulu. Organel yang mempunyai ribosom dan dianggap mirip organisme Coret yang tidak punya ribosom dulu. nukleus punya. Nukleus punya, berarti bisa dong. Terus mitokondria punya ya? Punya. Lisosom nggak punya dong? Enggak. Badan Golgi nggak punya dong? Enggak. Berarti antara A, C, kalau RE udah pasti ya, karena ada RE kasar kan? Iya. Tapi kan setidaknya kamu tinggal 3 jawaban, betul nggak? Daripada 5 jawaban. Jadi 1/3 dibanding 1/5 lebih kecil. Nah, dianggap mirip organisme prokariotik sel tunggal. Sel tunggal. Prokariotik atau tadi prokariotik tidak memiliki inti sel kan? Iya. Tidak punya nukleus kan? Berarti tidak mungkin yang punya ribosom dan dianggap mirip organel prokariotik sel tunggal. Dia dibilang punya ribosom, tapi bukan berarti dia itu prokariotik, oke nggak? Tetapi dia mirip organisme prokariotik, oke? Nah, berarti nukleus sel tunggal dianggap mirip organisme prokariotik. Berarti yang paling sederhana ya. Apa? Nukleus dia udah sempurna karena dia ngatur kan? Iya. Nah, dianggap mirip organisme prokariot. Oh, iya. Oke, nah, ini emang soal SBM memang mengecoh. Jadi dengerin, dianggap mirip organisme prokariotik Nukleus. sel. Iya, isinya nukleus. Kenapa? Karena mirip. Jadi prokariotik itu kan nukleus itu kan sudah bisa bekerja, betul nggak? Betul kamu ya. Dia otak ya, jadi mirip. Bukan berarti dia prokariotik, bukan. Berarti isinya adalah A, karena nukleus itu bisa seperti prokariotik, bisa ngatur semuanya, kebayang ya? Iya, kebayang. Ya mitokondria nggak bisa, dia kan mitokondria Brandly ya, kadang-kadang Brandly nggak benar. Nih, nah ini ya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, orang sering salah. Ada yang bilang fotosintesis hanya dibutuhkan pada saat ada sinar matahari, salah. Jadi fotosintesis berlangsung sepanjang hari, baik ada sinar matahari maupun tidak ada sinar matahari, kebayang nggak? Bohong, kamu lihat gambarnya dong. Iya, itu Gerhana membutuhkan sinar matahari, makanya disebut reaksi sinar. Betul nggak? Iya. Reaksi cahaya lah. Sedangkan Kelvin Benson, dia tidak ada butuh sinar matahari. Iya. Dan ternyata bahan yang dihasilkan di Kelvin Benson dibutuhkan di reaksi terang, betul nggak? Ini namanya fotosintesis. Bayang? Bayang. Jadi ternyata ada bahan yang dibutuhkan gitu. Iya. Saran kakak, nanti pertemuan selanjutnya kamu harus sudah hafal semua fungsi dari organel baik tumbuhan dan hewan, paham ya? Namanya udah hafal, jadi kalau kita ketemu udah tinggal tektok. Nanti kalau soalnya susah baru kita ngembangin sendiri. Oke? Oke. Nah, dari nukleus, terus ada yang tidak dimiliki keduanya, ya hanya dimiliki hewan dan tumbuhan, harus tahu nama dan fungsinya. Itu kata kunci itu aja sih. Sama bedanya bakteri apa tadi? Tadi kan bentar. Sel sperma ya, anatomi sel sperma. Nih, lihat Sa. Ada nggak mitokondria Sa? Mitokondria. Ada kan? Di dalam lehernya kan? Ini keluar Sa, simak UI kemarin Sa. Jadi organel sel yang berfungsi agar ekor pada sperma bisa tetap bergerak. Tapi dia tidak ada isi, tidak ada flagel. Berarti kan logikanya ekor ini bisa bergerak karena ada energi dong. Iya, energi dari. Ya, bisa bergerak aktif gitu. Jadi sih mitokondria Sa. Kalau sentral kan untuk pembelahan. Nukleus ngatur, emang ngatur sih, tetapi kan yang benar-benar untuk ekor bisa bergerak aktif kan mitokondria karena ada energi. Bayang nggak? Jadi ada beberapa anak yang jawabnya nukleus pasti. Makanya ngeco, tapi kalau tahu paham kan ngerti ya. Kecuali kalau dia bilang yang mengatur pergerakan sel, kebayang nggak? Berarti isinya nukleus, betul? Iya. Gitu loh. Terus ada namanya
sel bakteri ini sering keluar banget nih, kemarin juga keluar. Nah, ini kamu harus banyak baca gambar. Intinya sel bakteri kamu lihat dia punya 3 lapis. Ada kapsul, dinding, dan membran. Ya, terakhir ya, satu lagi ya, kan udah 10. Nah, satu lagi nanggung. Ini harus kamu tahu bahwa satu-satunya makhluk hidup yang prokariotik, ingat ya, prokariotik itu tidak memiliki membran inti sel, adalah bakteri. Ya. Dan bakteri atau prokariotik hanya memiliki satu organel sel. Apa tadi namanya? Ribosom. Ya. Sel prokariotik dan eukariotik. Lihat nih. Tuh bandingin, jangan segambar sama kayak saya. Nih bandingin, lihat. Lihat. Mitokondria nggak punya, betul nggak? RE nggak punya. Nah, dia punya dinding dan membran sel, itu bukan organel sel, itu pelindung sel. Sitoplasma bukan organel sel. Organel sel itu ini mitokondria, badan Golgi nggak punya, Iya. betul nggak? Iya. Nukleus dia tidak punya, penggantinya DNA yang tersebar. Gitu, maka disebut prokariotik. Ini disebut eukariotik karena inti selnya rapi, DNA-nya tersusun rapi di inti sel. Kebayang ya? Kebayang. Makanya eukariotik disebut memiliki banyak organel sel, punya sentriol, punya badan Golgi. Kalau apa namanya ini? Kalau bakteri hanya prokariotik hanya memiliki satu sel, maka disebut uniseluler. Hanya memiliki satu organel sel yang namanya adalah ribosom. Paham? Paham. Itu saja ya. Nanti tonton lagi videonya, catat lagi gitu ya biar paham ya. Oke.